Karena gimana pun juga uang itu bisa dicari, tapi waktu itu nggak bisa kembali. Nah mumpung kita masih sehat, masih muda, masih produktif, dengan punya waktu yang banyak, kita itu bisa ibaratnya punya kesempatan lah untuk memberikan kebahagiaan ya buat orang-orang terdekat kita gitu, seperti papa mama, suami, anak. Itu menurut aku tidak terhingga sih ya nilainya ya dibandingkan uang gitu. Hai Alive Friends, balik lagi di podcast Alive Talk bersama aku Gadis Sadika. Hari ini kita akan bahas selain uang, ini harta yang paling berharga. Hari ini aku gak sendiri, tentu aku ditemenin sama Dini Nurdiani dan Agatha Carolina. Hai Din, Olin, apa kabar? Baik ya, oke kita langsung mulai aja ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya supaya Alive Friends di rumah juga tahu kalau Dini itu dan Olin selain di Alive ada pekerjaan lain nggak di luar itu? Oke, siapa dulu? Dini dulu boleh. Oke. Hai Alive Friend, aku Dini Nurdiani. Aku sekarang sebagai professional makeup artist juga dan sebagai business partner di Alive. Makeup artisnya biasanya apa, Din? Makeup artisnya lebih ke traditional bride, cuman kayak masih terima juga sih yang kayak job-job non-wedding juga masih aku terima gitu. Oke, jadi buat Alive Friends yang akan segera menikah, boleh cari Dini Nurdiani ya kan? Ya. Oke, kalau Olin gimana? Hai dulu ya, hai Alive Friends, aku Agatha Carolina, aku co-founder dari Bita Design Studio, itu architect and interior design studio based in Jakarta. Lalu aku juga ada clothing line namanya Mom Store dan juga business partner di Alive. Oke, jadi pas nih buat yang mau nikah tadi udah tahu makeup artisnya, tahu juga mau bikin rumahnya di siapa. Mau bangun rumah bisa kontak Olin. Saya. Boleh lah, ntar kita bertiga tuh cari aja cocok yang mana. Nah, kan pasti udah lebih banyak yang tahu ya kalau sekarang kita di Alive itu insurance business gitu kan. Nah, salah satu kelebihannya kita dari sini adalah adanya fleksibilitas waktu gitu kan. Makanya kenapa Dini sama Olin masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, apakah si fleksibilitas waktu ini menjadi salah satu faktor yang kalian pertimbangkan saat memutuskan join Alive? Kalau Olin gimana? Pasti sih gitu, karena bisa dibilang aku di Bita Design Studio tuh masih full time gitu ya. Kan karena ini company sendiri, cuma sebagai principal kan juga walaupun bisa dibilang waktunya bisa di manage, cuma kan kita punya kayak responsibility untuk ada dan kayak supervising anak-anak kantor gitu. Jadi pas diajak ikut live aku kayak ngerasa oh ini menarik banget karena satu time-nya tuh fleksibel, bisa kita atur. Jadi nggak tabrakan dengan kayak waktu aku pas ngerjain Bita. Plus aku juga ngerasa di bisnis ini tuh kita punya apa ya kayak flexibility dan juga building team, tapi juga in a way kayak difacilitate dengan banyak training dan lain-lain yang juga materinya tuh ibaratnya nggak berjalan sendiri gitu. Jadi makin menarik lagi gitu, karena kalau misalnya kita dikasih kebebasan sendiri tapi nggak dikasih bekal, susah juga gitu kan. Iya, jadi nggak ada yang pin us down ke bisnis ini apa sih gitu kan ya. Kalau Dini gimana? Iya, kalau aku juga setuju ya sama Olin ya. Jadi kayak fleksibilitas waktu tuh adalah salah satu alasan yang membuat aku tergiur juga ya untuk terjun di Alive. Karena kan memang kalau makeup artist sih sebenarnya cukup fleksibel waktunya ya. Maksudnya kayak nggak pack-pack banget lah jadwalnya. Cuman kalau sampai harus mengorbankan kayak job makeup yang kita kan kebanyakan weekend ya. Ada juga beberapa kali yang weekdays itu kalau misalnya kayak kelas makeup apa segala macam, itu aku ngerasa dengan fleksibel waktunya di Alive itu jadi kayak nggak clash aja gitu. Schedule yang untuk Alive hari apa dan untuk job makeup aku tuh hari apa tuh udah ada timingnya sendiri gitu. Bahkan yang bagusnya di Alive itu kalau sampai kita misalnya terpaksa nih gak sempat ikut training gitu ya karena waktu yang schedule. Nah waktu schedule kita yang lumayan padat itu pendampingan di Alive tuh menurut aku juga luar biasa sih. Bahkan kayak leader aku sendiri itu beberapa kali terjun langsung buat aku untuk nge-coaching aku pribadi, karena waktu itu sempat kayak seminggu tuh full nggak sempat training, bahkan ada pendampingan yang seperti segitunya gitu di Alive. Jadi benar-benar helpful banget sih untuk ibaratnya soft skill kita juga lebih bagus ya untuk di sini itu. Oke, jadi tadi kan udah pasti itu salah satu hal yang kita perhatikan karena masing-masing punya bisnis sendiri gitu kan. Jadi bisa mengatur waktu itu adalah nilai plus atau bahkan yang
utama gitu untuk kita ngejalanin bisnis selanjutnya gitu ya. Walaupun mungkin di Bite full time, makeup artist full time, tapi Alive juga tetap full time gitu ya jadinya. Nah, selain masalah waktu tadi Olin juga udah sebut masalah pendampingan atau training, tadi Dini bilang coaching juga, ada lagi nggak selain itu? Apa sih yang kan pasti kan kita kalau misalnya mau ikut satu bisnis pertimbangannya banyak ya gitu ya, apalagi udah pada sukses juga gitu. Nah, apa selain waktu dan coaching tadi, apalagi yang membuat kamu kayak oke lah gue join, selain kamu memang adiknya founder Alive? Purpose-nya sih gitu, karena menurut aku ya jujur kayak bisnis ini tuh beneran bisa bantuin orang gitu. Tadinya aku jujur awalnya tuh juga kayak join enggak gitu loh, kayak sering jadi BE hantu gitu. Tapi lama-lama pas aku jadi BP, terus aku bikinin satu polis gitu buat kayak nasabah aku, dan aku ngelihat sendiri gimana hidupnya dia terbantu gitu dengan polis itu. Jadi dia belum 1 tahun bikin polis itu, ternyata dalam 9 bulan dia divonis kena kanker gitu. Dan itu jadi salah satu case pertama aku yang aku urus semua klaimnya sendiri. Dibilang susah apa nggak, susah banget jujur, kayak challenging karena satu polisnya belum setahun, jadi banyak diinvestigasi. Tapi pas goal dan ngelihat sendiri gimana itu membantu dia secara finansial, tuh aku ngerasa kayak oh ternyata semua orang selama ini ngomong purpose-nya calling dan bisa ngebantu orang itu bukan omong doang dan benar gitu. Dan aku ngeliat sendiri gimana dana santunan critical illness-nya tuh cair ke dia dan bisa dia pakai untuk support keluarganya juga di saat boleh tau nggak waktu itu CI-nya yang cair berapa critical illness? Nah saat itu dia ngambil tuh cuma essential plus, jadi yang sampai ke Asia kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong. Jadi dia ambil sampai akhirnya dia kena kanker dan CI-nya itu 500 juta. Cuma karena itu gender specific, dia tuh kanker ovarium jadi plus 50%. Ada bonusnya lagi. Jadi cair 750 juta. Di samping dari semua rumah sakitnya cover gitu. Dan itu aku ngeliat sendiri pas ditransfer dan kayak semua proses sampai sekarang dia masih kemoterapi. Kemarin baru operasi lagi ke Penang tuh semuanya masih cover gitu. Dan ngerasa gimana ya, kayak ngerasa oh ternyata apa yang gue lakukan ini ya bisa membantu orang juga gitu, asal kita bisa mengedukasi dengan benar gitu. Jadi baru berasa tuh saat udah bisa bantuin klaim gitu ya, ibaratnya bantuin. Jadi saat kita approach orang kan kita ngomong nih manfaat si asuransinya. Jadi kayak kita nggak omong kosong gitu ya. Bener-bener terjadi itu membantu dia gitu. Terlepas mungkin si nasabah ini punya uang sebelumnya atau enggak, tapi kan ada uang 750 juta saat kita lagi sakit itu very helpful. Apalagi kalau misalnya berobatnya keluar Indonesia gitu kan ya. Jadi di situ ngerasa baru kamu ngerasa oh ini ternyata yang diomongin selama ini gitu ya, purpose-nya tuh ini, misi mulianya gitu dan kita juga jadi ngerasa semakin bisa apa ya, ternyata company yang kita kerjakan ini itu reliable gitu. Dia bukan cuma ibaratnya ngejar-ngejarin kayak premi suruh orang bayar, tapi pas terjadi benar-benar diganti dan dibayar, di cover gitu. Jadi aku kayak ngerasa semakin percaya gitu kayak oh oke, aku ngerasain langsung dan benar-benar jajakin langsung tuh dari cara klaim di gimana satu proses lain tuh terjadi dan smooth gitu. Jadi aku ngerasa kayak semakin pede untuk jualan gitu. Jadi kan tadi juga udah disebutin si polisnya belum 1 tahun gitu kan ya. Jadinya merasa oh emang si perusahaan ini nggak cuma janji-janji doang ya, dia deliver. Walaupun tadi Olin sempat bilang agak susah atau mungkin repot bantuin klaim, tapi ternyata rewarding kalian. Rewarding mungkin karena justru susah itu yang jadi bikin aku semakin kayak ngerasa rewarding gitu. Karena sebenarnya kalau untuk kanker kan pengecualiannya 3 bulan ya kan. Tapi saat itu dia belum langsung divonis kanker, divonisnya kista. Kalau kista tuh setahun ya kan. Jadi pas divonis kista dibilang oh ini nggak cover. Tapi ternyata setelah dibiopsi itu kanker, jadinya dapat nih gitu. Jadi proses demi prosesnya itu karena tidak mudah, tapi aku kayak ngerasa oke, nggak nih, gue urus terus sampai akhirnya cair, jadi kayak rewarding gitu. Dan ngerasa kayak oh ya tadi kayak semuanya ini tuh benar-benar legit gitu, nggak cuma kayak omong-omong atau kayak tipu-tipu gitu. Kan banyak banget orang Indonesia kadang yang punya persepsi perusahaan asuransi banyak yang kayak pilot atau kayak hilang, bangkrut atau nafsunya pas lagi mau closing doang gitu ya. Dan ini tuh ternyata memang
ya Allianz itu perusahaan yang sangat kredibel ya kan, in Betul. terms of reputation and everything. Betul. Dan itu nggak cuma di Indonesia tapi di dunia Iya. gitu ya. Kalau Dini sendiri gimana? Apalagi sih alasan lain selain tadi coaching dan waktu yang bikin kamu oke lah aku join walaupun aku sibuk sebagai MBA? Kalau aku sendiri sih lebih ke financial freedomnya ya sebenarnya ya kalau dari LF sendiri, karena kan sebenarnya kalau berkarir sebagai MUA itu kita sebenarnya udah tahu nih kayak end game kita itu pas kapan gitu Iya, kan, iya. pas kapan. Ada umurnya gitu ya, Din? Iya, pas tangannya udah tremor gitu ya, terus matanya udah burem itu kan untuk melangsungkan karir sebagai makeup artist tuh kayaknya lumayan susah ya. Nah makanya waktu leader aku ngajak aku di bisnis ini, aku ngerasa salah satu bisnis yang bisa long lasting banget itu adalah si LF ini gitu. Jadi aku pengen menyiapkan pensiun aku itu dengan well prepare lah gitu, dengan aku merintis di bisnis LF gitu. Dan memang di sini income accelerationnya itu benar-benar luar biasa banget ya gitu. Aku bisa merasakan di tahun pertama aku gitu. Dan di sini aku ngelihat kalau punya ibaratnya kemandirian diri secara financial gitu kan, itu tuh kayak sebuah kenikmatan gitu loh ya kan. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih orang tua bebas gitu kan, tanpa perlu diskusi sama suami gitu kan, mau buat belanja buat diri kita sendiri juga bebas gitu kan. Jadi kayak itu sebuah kenikmatan sih buat aku. Di samping aku juga tadi yang benar kata Olin sampaikan ya, bahwa kita tuh mendapatkan income while making an impact gitu. Dan itu juga udah aku rasakan juga. Karena dalam baru setahun aku join di LF ya, di tahun pertama aku tuh memang udah ada beberapa orang yang klaim, dan rasa mereka kayak diurusin sama agent yang benar tuh menjadi suatu kepuasan tersendiri gitu loh, kayak gadis gitu kan. Seperti kayak aku mendapatkan kayak say thank you sama pengantin-pengantin aku atau klien-klien aku tuh sama nyaman, sama sama luar biasanya gitu loh rasanya, mendapatkan kayak makasih udah diurusin polisnya selama aku sakit. Itu kayak menjadi suatu kenikmatan yang luar biasa sih buat aku gitu. Seperti halnya setiap kita membantu orang lah ya, kurang lebih kayak gitu. Aku juga pernah ngerasain soalnya ngurusin klaim, dan itu adalah ibu sendiri. Jadi itu lebih deg-degan dibanding orang lain, ngerti kan? Kalau ibu sendiri tuh kayak lebih pressure gitu. Dan akhirnya saat semua kita jalanin prosesnya dan cair, itu bener-bener kayak kalau kata orang Sunda tuh bucat bisul, tau gak? Kayak udah aduh alhamdulillah gitu kan ya. Apalagi mungkin juga untuk orang-orang yang tapi kan sebagian besar itu yang di approach itu biasanya orang-orang terdekat gitu kan. Nah tadi Dini ngomong juga tentang financial freedom gitu kan, berarti kan ya bukan hal yang mudah untuk dicapai. Ibaratnya walaupun ibaratnya bisnis ini bisa menjanjikan itu, tapi gampang-gampang susah. Betul, gitu kan ya. Nah jadi apa nih? Pasti kan kalau dengan seperti itu kita harus kerja keras. Nah pencapaian terbesar apa yang pernah kamu dapat selama di bisnis ini? Terus ada nggak sih dampaknya buat orang-orang terdekat kamu? Oh ya jelas, ini pertanyaan bagus banget ya, karena ini benar-benar relate banget sama aku. Jadi ya walaupun sebenarnya suami aku juga sudah menjadikan provider yang sangat bagus ya buat aku dan keluarga gitu. Tapi bukan berarti suami itu menafkahi kita berhenti juga gitu betul ya. Banget. Jadi yang aku rasain itu adalah selama ini kan kalau kemana-mana, misalnya mau traveling, mau beli sesuatu apa segala macam, itu kan ya suami yang provide lah gitu. Tapi semenjak aku di LF itu, aku lebih punya keberanian diri buat treat orang-orang terdekat aku gitu kan, seperti suami aku contohnya. Jadi di tahun kemarin atau pas 2 tahun kemarin ya, pokoknya 2 tahun yang lalu sama tahun kemarin itu aku bisa ngeberangkatin suami aku tuh umroh sama ke Jepang lewat si bisnis LF ini. Itu gitu. hasil dari bisnis ini. Iya, karena bukan apa-apa, suami aku tuh kayak support system utama aku sih. Jadi di saat awal aku pengen menjadi makeup artist, dimana kayak income-nya juga kayak cuma ratusan ribu ya, sekali makeupin orang dia trust ke aku gitu, dia percaya ke aku, dia dukung aku. Begitu juga waktu aku pertama kali join di LF, income-nya kan juga masih cimit banget ya. Iya, semua start from zero ya. Start from zero, terus kayak dia juga kayak masih support aku gitu loh. Jadi dengan pencapaian seperti itu, aku ngerasa bisa membuktikan ke suami aku ya, terutama sebagai support system utama aku, bahwa gila aku berhasil loh gitu di sini, kayak makasih udah percaya sama aku. Itu sih bisa umroh tuh luar biasa ya, bawa dan suami. bisa ngebayain suami lagi. Luar biasa. Kalau Olin gimana? Apa yang pencapaian yang terbesar kira-kira yang udah? Sebenarnya mungkin karena aku bisa dibilang baru lumayan start di 1 tahun ini, tahun kedua gitu ya, dan
di tahun pertama tuh jujur aku lebih fokus ke diri sendiri gitu ya, kayak ya udah deh gimana caranya supaya gue bisa BP gitu aja. Jadi udah BP nih di tahun kedua, sekarang aku lagi start building tim nih. Dan untungnya di saat ini nih udah dapet Blue Star, jadi udah achieve si Blue Star gitu. Jadi mulai kayak merasa untuk ngajak ke orang-orang terdekat join bisnis ini gitu. Jadi ada teman aku satu, dia juga aku ajak gitu ya, dan aku seneng banget gitu karena sekarang mereka jadi part of tim kita, dan salah satunya kemarin juga baru promote BP gitu. Jadi happy banget sih gitu. Kayak bener kalau misalnya bisnis ini tuh kita tuh mau maju bareng-bareng dan mau sukses bareng-bareng gitu. Gak bisa kayak kita cuma mikirin diri kita, karena kalau kita mau jalan sendiri ya kita gak akan kemana-mana, kita gak akan jauh gitu. Tapi kalau if we walk together, kita bakal makin jauh gitu dan semakin besar. Nah, ini lagi start building team gitu. Sedangkan mungkin di karir aku sebelumnya tuh lumayan kayak ya di Bita juga punya tim gitu, tapi kayak lebih kayak bisa lah untuk kayak bikin ini tuh bisa ibaratnya lebih mau gua gitu. Tapi kalau ini enggak, karena di sini menurut aku justru tujuan utamanya adalah how to build a team gitu kan. Super team gitu, bukan Superman kan. Kita nggak bisa. Terus lebih ke deliver orang ini pengennya jadi apa ya. Kita harus ngebentuk dia gitu kan, yang harus bantu dia bener juga banget gitu. Dan itu aku benar-benar lebih belajar gitu untuk jadi pribadi yang ya nggak bisa di bisnis ini lo jadi Superman yang lo cuma satu orang yang kayak jadi one man player, tapi lo harus bisa build it into a super team gitu. Dan lagi belajar untuk itu banget sih gitu. Dan I think dengan kayak dapet ya di sini kan kita sering dapet acknowledgement gitu ya, kayak dapat poster nih, dapat ini, dan itu in a way ngerasa lebih motivated dan di appreciate juga sih gitu. Karena ternyata step by step bisa kok pelan-pelan bikin ini gitu, untuk bikin tim dan lain-lain. Oke. Nah tadi Olin sempat ngebandingin juga kan tim di kantor ibaratnya gitu sama tim di Alive. Nah tantangan, pasti semua pekerjaan itu ada tantangannya ya kan, nggak mungkin semuanya smooth. Nah tapi apa nih perbedaan tantangan yang kamu rasain di Alive dan di profesi yang lain atau sebagai arsitek interior design? Nah itu menurut aku beda banget ya, karena kalau di kayak jujur kalau di bisnis kayak arsitek gitu ya, kan jasa kita, dan di situ kan kita sebenarnya ada mirip-miripnya, kita building kayak personal branding untuk orang supaya bisa percaya sama kita, trust kita, dan akhirnya percaya untuk mempercayakan proyeknya ke kita gitu. Nah tapi di saat kita melakukan itu, ibaratnya ya kita bisa bikin itu kayak ya udah gitu, kayak ini kayak gini, ini kayak gini gitu. Tapi di sini tuh kayak menurut aku enaknya kalau di Alive kita udah dikasih sistem, ya kan. Sedangkan kalau aku pas di Bita itu, sekarang aku udah di Bita tuh dari 2011, berarti udah berapa, 13 tahun. 13 tahun ya. Nah itu tuh kayak kita nggak punya formula apa-apa kan, kayak kita jalanin aja nih, kayak word of mouth, dia nih dari satu project ke project lain aja gitu. Tapi nggak ada formulanya, makanya tuh mungkin prosesnya jadi panjang untuk mencapai Bita yang sekarang gitu. Tapi kalau di Alive tuh menurut aku kayak karena dia punya blueprint ya, kayak si blue screen-nya itu tuh jadi kayak udah ada banget pathway-nya untuk kayak gimana cara untuk kita mengachieve ini, dan itu menurut aku mempermudah banget kita. Jadi tinggal dijalanin. Beda banget sama di Bita yang aku kayak ngeraba banget nih, kayak untuk masuk di industri ini bikin satu project sampai akhirnya building reputation. Kalau di sini dengan kita kayak ikutin blueprint-nya aja, kita jadi BP, ajak 3 orang dan sesuai dengan blue screen itu menurut aku percepatan income-nya jauh banget lebih cepat dibanding kayak bisnis konvensional. Dan itu yang menurut aku kayak membedakan bisnis di Alive ini, di Alliance ini, dan di Bita atau bisnis-bisnis lainnya gitu. Karena kita nggak punya kayak blueprint-nya itu. Gitu. Jadi kalau di sini udah jelas resepnya gitu ya nih, yang leader-leader kita sukses tuh dengan cara yang seperti ini. Tapi mungkin selain itu adalah suatu hal positif, tapi tantangannya adalah gimana kita bisa ngikutin sistem gitu, karena mungkin di luar berbeda gitu, kita kerja nggak ada sistem. Kalau Dini gimana perbedaan tantangan sebagai makeup artist dan di Alive bangun bisnis? Jujur sih yang paling
menonjol banget itu kalau aku di makeup artist itu aku tuh udah di stage dimana kayak orang tuh lebih nyari aku gitu loh. Oke. Jadi orang tuh Jadi nge-approach personal brandingnya aku. udah jalan. Personal brandingnya kan memang udah dari tahun 2016 kan aku full time. Jadi tuh kebanyakan orang itu mostly tuh approach aku gitu. Termasuk brand-brand tuh kebanyakan tuh approach aku sendiri. Oke. Nah begitu masuk Alive, stick shock ya. Chic. Karena Kita yang nge-approach orang dong, Oke. ya kan? jadi Yang biasanya kita di atas angin. Iya, yang biasanya aku di-approach orang, sekarang aku harus yang nguber-nguber orang gitu. Itu kan suatu kayak culture shock ya Iya, gitu. iya. Cuman jadi aku ngerasa dapat pembelajaran sih. Jadi aku ngerasa bahwa ya oke lah misalnya jago kandang nih kan di industri makeup artist, tapi begitu kamu keluar dari industri makeup artist ya kamu tuh nothing ternyata ya. Jadi kayak bisa lebih menghambakan diri dan juga kayak aku ngerasa sekarang mental aku lebih kayak ya nggak baperan sih gitu. Karena kan kalau di sini kan memang kayak penolakan, penundaan itu adalah hal yang biasa gitu kan. Ngejar-ngejar orang juga hal yang biasa gitu. Jadi sekarang aku ngerasa mental aku lebih tangguh dan gak baperan aja sih Lebih gitu. tangguh. Jadi bagus tadi ada tantangan itu, tapi ada positif outcome-nya dari tantangan itu. Nah, semua bisnis termasuk Alive ya, maksudnya kita juga nggak bisa pungkir ya bahwa semua itu pasti ada flow-nya, ada kekurangannya gitu kan ya. Nah, menurut kalian apa yang pengen kalian rubah dari insurance business ini? Kira-kira apa dan kenapa? Apa yang pengen kamu rubah nih? Kayaknya selama ini kayak harusnya ini nggak gini nih, gitu. Gemes banget gue nih. Kayaknya harusnya nggak gini gitu. Menurut kamu yang udah berapa tahun nih di Alive? Ini tahun 2022, berarti mau tahun ketiga ya berarti ya. Mungkin bukan Alive-nya tapi insurance bisnisnya. Apa sih yang pengen diubah nih kira-kira? Kalau bisa kayak gini lebih cakep nih gitu kayaknya. Apa ya? Kayaknya sih nggak ada ya. Kayaknya udah tuh perfect deh menurut aku. Yang Kamu tadi- bias ah. Nggak, kalau nggak ngomong macam-macam nanti dia. Enggak. Jadi kalau misalnya yang tadi Olin bilang kan memang sistemnya tuh udah mantap banget ya, udah ada blueprintnya, kita udah tahu nih mesti ngapain kalau misalnya mau achieve kayak misalnya income-nya 1M per bulan gitu, memang udah ada resepnya kan, dan memang semua leader itu menurut aku nggak ada yang nyembunyiin resep-resep untuk bisa sukses di Alive gitu, tapi aku sih ngerasa kalau ditanya ada yang kurang nggak ya atau ada yang perlu dirubah nggak ya dari sistem insurance aku ini, menurut aku nggak ada, jujur ya ini nggak ada, karena benar yang tadi kata Olin bilang tadi, kayak di bisnis mana lagi yang semuanya itu udah di provide dari sistemnya, kita tinggal kopas, literally kayak kopas aja gitu. Malah ada satu hal yang aku suka banget dari sistemnya Allianz ya dan Alive itu adalah mereka tuh punya pasal pengalihan ahli waris. Nah itu tuh yang menurut aku tuh gong banget gitu. Karena di pasal ini tuh ibaratnya semua hak imbal jasa yang merupakan hak agent itu dapat diteruskan ke ahli waris. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya menurut aku. Di mana lagi bisnis yang punya sistem legacy seperti ini gitu ya, walaupun misalnya anak kita atau misalnya ahli waris kita nggak mau meneruskan bisnis yang sudah kita rintis ya nggak masalah, kan mereka tetap ditransferkan ya kan income kita dan bisa menjadi kayak unlimited legacy aja gitu buat mereka sih. Bener. Gitu. Jadi tadi bukan ada yang main dirubah, dia malah nambahin apa yang bagus. Itu yang perlu di up gitu kan, karena kan mungkin orang nggak tahu nih, kayak mungkin orang-orang tuh pahamnya kayak bisnis di asuransi ya udah kalau misalnya kita udah dipanggil gitu kan ya udah semuanya habis. Ternyata enggak guys, itu ada yang pasal yang menurut aku tuh powerful banget dan bisa menjadi pertimbangan lah ya buat teman-teman kalau mau join di Alive. Dan itu memang salah satu bagi aku sendiri pribadi, itu salah satu faktor yang bikin aku memutuskan untuk join. Yes. Karena ibaratnya kita kerja keras pun gitu ya 5-7 tahun katakan sesuai Gak bakal blueprint. hilang. Ya hasilnya tetap anak-anak Iya, dapat gitu. terserah Betul, mereka betul. mau nerusin bisnisnya atau enggak. Kalau bisnis konvensional kan misalnya kayak kamu punya kantor arsitek, ya anaknya harus mau jadi arsitek juga dan harus gitu. punya skill itu. benar. Harusnya. Dan kenyataannya kan belum tentu ya. Kita juga nggak nerusin bisnis orang tua misalnya gitu. Jadi belum tentu. Nah, kalau dari Olin sendiri apa nih kira-kira yang kayaknya bisa dirubah nih, bisa diperbaiki? Menurut aku semua yang tadi dibilang sih setuju banget ya. Tapi kalau bisa mungkin kasih apa yang mau diubah, menurut aku apa yang dilakukan Alive tuh bagus banget jujur. Karena aku sendiri pun melihat persepsi agen asuransi itu konotasinya di Indonesia ya masih agak negatif. Betul. Gitu. Karena mungkin hard sellingnya orang-orang asuransi zaman dulu ya. Kayak aku tuh nganggap dulu ya orang asuransi tuh selalu kayak ya udah pakai jas sales keliling yang kayak asuransi Bobo polis gitu ya. gitu ya. Bobo polis Dokumentable yang kayak nawarinnya hard selling banget gitu.
Padahal menurut aku itu persepsi yang harus diubah. Yang lebih butuh tuh sebenarnya yang di nasabahnya. Yes. Betul. Gitu. Jadi gimana caranya kita men-shift mindset kalau asuransi itu tuh dibutuhkan oleh nasabahnya, bukan kita begging orang untuk beli gitu. Nah itu kan cara menurut aku sales yang persepsi aja gitu. Dulu mungkin ya kayak orang Indonesia kan lumayan ini ya kayak sangat apa ya, kadang kayak punya persepsi kalau lu nawarin gue asuransi lu nyumpahin gue mati gitu. Dulu kan gitu ya, apalagi kalau orang-orang tua zaman dulu kemarin juga ada kok yang gitu. Iya, aku juga pernah digituin kemarin sama salah satu yang aku tawarin. Tapi dia ngomongnya lebih ke arah, wah lu kalau nawarin gue 10 tahun lalu gue bakal jawab gini nih. Aku bilang, nah itu salahnya tuh gitu. Padahal kan ini kita justru harusnya memberitahu kalau lu butuh proteksi itu untuk diri kalian, bukan untuk kita loh. Mungkin buat kita ya pasti juga ada benefit-benefitnya, makanya kita mengerjakan ini. Cuma aku setelah mengerti bisnis ini, orang pertama yang aku tawarin siapa? Ring 1, which orang-orang yang lu paling sayang, yang lu nggak mau ngeliat dia menderita sampai nggak bisa bayar rumah sakit gitu. Nah berarti kan kalau lu tawarin ke orang yang lu sayang, you know that the product is actually good, gitu kan. Nah, itu yang menurut aku kayak persepsi yang harus lebih dikasih lihat orang. Nah menurut aku Alive tuh bagus banget. Kenapa? Karena dia membawa brandingnya kalau asuransi itu bisnis yang fun, yang juga bisa menjadi satu komunitas yang suportif, nggak yang kayak melulu cuma jualan, tapi kita supporting each other. Apalagi Alive kan sangat women empowerment gitu ya. Kalau yang namanya ibu-ibu aja tuh juga bisa punya pendapatan dan juga bisa menjadi kayak backbone juga even gitu. Jadi menurut aku tuh kayak memberikan edukasi yang bagus banget terhadap dunia asuransi gitu. Dan apa yang dilakukan tuh menurut aku semenjak ada sosial media dan lain-lain, orang tuh jadi lebih melek terhadap gue tuh butuh asuransi buat diri gue gitu. Dan bahkan banyak yang orang yang mulai mau join karena ngelihat komunitasnya healthy loh gitu. Menurut aku gitu sih. Jadi sebenarnya tadi nggak ada sih, mereka nggak ada itu apa yang pengen dirubahnya, nggak ada. Karena memang kita merasa udah bagus gitu ya, udah sebagus itu. Tapi kalau mungkin boleh aku tambahin sedikit, menambahin Olin sama Dini tadi, alangkah indahnya gitu ya hidup kita kalau misalnya agent-agent lain juga satu pemikiran sama kita gitu loh, bahwa cara kita tuh lebih ke edukasi dibanding jualan gitu. Karena sebenarnya kita cuma butuh ngasih tahu bahwa ini ada produk bagus yang sebenarnya kalian butuhkan gitu, bukan kayak beli dong gitu ya. Jadi kalau kita sebagai praktisi-praktisi di bisnis asuransi ini punya mindset yang sama, mungkin kita akan lebih gampang gitu ya menyelamatkan orang-orang gitu atau memproteksi orang-orang gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir untuk penutup sesuai dengan tema hari ini ya. Selain uang gitu kan, ini adalah harta yang paling berharga. Nah, bagi kalian masing-masing apa sih selain uang tuh harta yang berharga? Harta yang paling berharga. Harta yang jadi mau nyanyi ya, Din? Udah gatel nih pengen nyanyi. Kalau harta yang paling berharga selain uang, ya mungkin tadi yang udah kita bilang ya, waktu ya sebenarnya ya. Karena gimana pun juga uang itu bisa dicari, tapi waktu itu nggak bisa kembali. Nah mumpung kita masih sehat, masih muda, masih produktif, dengan punya waktu yang banyak, kita itu bisa ibaratnya punya kesempatan lah untuk memberikan kebahagiaan ya buat orang-orang terdekat kita gitu, seperti papa mama, suami, anak. Itu menurut aku tidak terhingga sih ya nilainya ya dibandingkan uang gitu. Dan tentunya kita di sini bekerja pasti untuk keluarga, karena kalau kita bekerja hanya untuk diri sendiri itu tuh kayak gak enak ya, menikmatin sendiri tuh gak enak gitu. Tapi kalau bisa membagi itu ke keluarga dan juga partner-partner bisnis kita, itu pasti bakal lebih nikmat sih rasanya. Oke. Ibu Olin bagaimana? Setuju banget sih, waktu ya berharga banget gitu. Sama mungkin selain waktu ya relationship tadi juga ada dikasih tahu ya. Kayak kalau kita punya semua uang di dunia tapi kita nggak tahu mau nikmatin sama siapa kan juga buat apa gitu ya. Jadi ya itu kayak gimana caranya ya kita dengan kita punya waktu kita bisa nurture dan menjaga relationship kita, baik itu ke orang tua, ke keluarga kita sendiri, ke anak-anak atau ke teman-teman juga, ke komunitas kita gitu. Jadi menurut aku sih itu jauh lebih berharga juga sih daripada uang. Oke. Jadi Alive Friends, hari ini hasil ngobrol sama Dini sama Olin luar biasa sekali. Kita tahu bahwa waktu itu sangat berharga, karena tadi quote Dini apa tadi? Uang bisa habis, waktu tidak bisa kembali gitu kan ya. Kita nggak bisa putar balik waktu. Jadi antara waktu kita yang terbatas atau waktu orang terdekat kita yang terbatas, kita nggak pernah tahu walau alam gitu ya. Dan melalui bisnis ini
kita bisa punya fleksibilitas waktu gitu ya. Mungkin tidak memperpanjang waktu, kita nggak bisa, tapi seenggaknya kita bisa memanfaatkan waktu kita ini dengan baik, dengan membahagiakan diri sendiri, keluarga, dan juga membantu banyak orang di sekitar kita gitu kan. Oke, sekian aja untuk Alive Talk hari ini. Sampai ketemu di Alive Talk selanjutnya. Dah.